kan pada masa Orde Baru itu terjadi dengan kebijakan asimilasi, itu kan identitas Tionghoa itu apa istilahnya dihilangkan dengan alasan dengan ini supaya orang-orang Tionghoa Indonesia ini langsung melebur ya menjadi bagian dari NKRI. Tetapi caranya di sini dengan cara mereka harus menghilangkan identitas budayanya. Diaspora, sebutan bagi sekelompok orang yang tersebar di berbagai wilayah dunia, namun tetap mempertahankan identitas aslinya dan terikat pada kebudayaan daerah asalnya. Seperti etnis Tionghoa yang telah bermigrasi sejak abad ke-15, kelompok ini tersebar di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Sebagai pendatang di suatu wilayah, umumnya akan terbentuk asosiasi atau perkumpulan yang menggambarkan kesadaran untuk bersatu menghadapi tantangan hidup di lingkungan yang baru dan asing. Ini membentuk dinamika kelompok yang berkembang bersama dan mulai menyatu dalam bingkai keberagaman. Diaspora ini pun berbagi pengetahuan dan budaya mereka dengan warga setempat seperti halnya yang terjadi di Sumatera Utara. Riset yang dilakukan Mariana Makmur, salah seorang dosen dan peneliti di Departemen Antropologi Universitas Sumatera Utara menunjukkan terdapat tradisi yang masih dipertahankan etnis Tionghoa di Medan. Seperti halnya ritual cengbeng atau ziarah ke makam leluhur. Anggota keluarga diperbolehkan tidak pulang saat perayaan Tahun Baru Imlek. Namun di masa cengbeng hadir menjadi sebuah keharusan. Mariana membagikan hasil risetnya ini dalam sebuah seminar nasional mengenai moderasi dan diaspora Tionghoa di Sumatera Utara baru-baru ini. Ini untuk menggambarkan sebenarnya siapa ya Tionghoa di Nusantara atau di Indonesia ini. Pertama, kelompok yang datang ke kota Medan itu yang dikatakan sebagai Tionghoa bebas, dalam arti mereka tidak terikat dengan perkebunan. Karena mereka itu adalah pedagang, ataupun orang-orang yang bekerja atau penjajah. Dan yang satu lagi adalah kelompok yang untuk bekerja di perkebunan. Nah, itu mereka kebanyakan yang berasal dari Provinsi Guangdong. Kalau yang ke Medan itu rata-rata adalah orang Hokkien ya, rata-rata ya, walaupun yang lain juga ada gitu. Di kebun yang berasal dari penduduk setempat dan kemudian mereka juga membuat Menurutnya, perkawinan campur menjadi bentuk akulturasi yang muncul. Dulu, perempuan dari negeri Tiongkok belum diizinkan keluar, sehingga mayoritas laki-laki merantau sendiri dan membangun keluarga di negara yang ia datangi. Jadi kan pada masa Orde Baru itu terjadi dengan kebijakan asimilasi, itu kan identitas Tionghoa itu apa istilahnya dihilangkan dengan alasan dengan ini supaya orang-orang Tionghoa Indonesia ini langsung melebur ya menjadi bagian dari NKRI. Tetapi caranya di sini dengan cara mereka harus menghilangkan identitas budayanya. Nah, jadi itulah yang menjadi persoalan pada masa Orde Baru. Dan kemudian setelah reformasi ini kan dikembalikan lagi, peraturan itu dicabut dan kemudian dikembalikan sehingga kemudian boleh dengan bebas ya mengekspresikan kembali ya kan. Makanya seperti perayaan cengbeng, perayaan Imlek, barongsai itu bisa dengan bebas dirayakan di hadapan publik. Ratusan pelajar dan mahasiswa yang menghadiri seminar ini mendapatkan edukasi dan informasi yang lengkap mengenai etnis Tionghoa dalam menjaga tradisi dan adaptasi sebagai diaspora. Maksud dan tujuannya kita ingin mengkorek sejauh apa sih etnis Tionghoa ini berdasarkan sosialisasi beliau bermasyarakat tentang bagaimana dia kehidupan sehari-harinya, tentang adat dan istiadatnya, bahkan tentang pergaulannya di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan seluruh peserta yang hadir menyadari pentingnya memahami asal-usul diri dan budaya yang dimiliki. Tradisi dan bahasa tetap terjaga turun-temurun, tak hilang dimakan zaman.